Kami mau Tuhan ada di hadirat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya. Naralamaya, Ralamaya. Haleluya. Ya Ramatakaya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Terima kasih. Tiada berubah kuasa namamu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Aku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Saya percaya Tuhan Engkau bekerja, tiada berubah kuasa namamu
yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa kami mau balas kasih-Mu Tuhan, kalau bukan dengan ucapan syukur kami. Ya, dengan balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
Kami mau terus bersyukur kepadamu dalam setiap keadaan kami. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Kami akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan lewat kesembuhan anak kedua kami, putri kami, Mirel, yang biasa dipanggil Iel. Pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 4.50 dini hari, anak kedua kami dilahirkan secara operasi sesar. Dari mulai awal kehamilan sampai kelahiran putri kami, semua berjalan dengan lancar dan kami sangat mengharapkan kelahiran putri kami. Namun kelahiran putri kami kedua ini, yang kami kira pertamanya berjalan dengan lancar, ternyata berubah menjadi situasi yang membuat kami cemas dan panik. Selama masa observasi anak kami dilahirkan, ternyata anak kami memiliki nafas yang berat dan cepat, sehingga membuat cekungan di bagian bawah dadanya. Lalu dokter langsung memberikan tindakan untuk anak saya, sehingga dibawa lari ke ruangan NICU dan langsung diberikan alat bantu pernafasan yang kedua, yaitu CPAP, dan segera diperiksa darahnya. Pertama saya mengira dengan suami saya, oh anak saya baik-baik aja, anak saya pasti sembuh, gak lama akan dibawakan ke saya, digendong saya, dan diberikan ASI. Tapi ternyata di hari kedua saya kaget karena hasil lab dan hasil ronsen menunjukkan hal yang buruk buat anak saya. Ternyata anak saya yang baru 2 hari lahir mengalami anemia, HB-nya rendah, bahkan hasil ronsennya menunjukkan bahwa di paru-paru dia memiliki bercak putih lumayan banyak. Pada hari ketiga, saya pulang dengan suami saya dengan posisi saya tidak membawa bayi saya. Di situ saya mulai merasakan kehancuran, mulai merasakan kesedihan yang dalam. Suami saya ditelepon oleh pihak rumah sakit bahwa anak saya mengalami masa kritis. Lalu suami saya segera untuk datang ke rumah sakit, dan pada saat sampai rumah sakit, suami saya melihat bahwa anak saya sudah dalam keadaan lemah, sudah biru, sudah tidak berdaya, menangis pun udah nggak bisa anak saya, karena waktu itu benar-benar saturasi oksigennya sangat rendah, nafasnya tambah berat, tambah cepat, sehingga cekungan bawah dadanya itu jauh lebih kelihatan daripada sebelumnya. Di situ saya nggak bisa melakukan apapun kecuali hanya berdoa dan menangis. Dan pada saat itu anak saya sudah dalam masa kritis dan segera ditolong. Dokter hanya memiliki pilihan yang terakhir untuk menyelamatkan anak saya, yaitu dengan menggunakan alat bantu pernafasan intubasi. Dan penggunaan alat pernafasan intubasi itu tidaklah mudah, karena pemasukan alat ke dalam tubuh sampai ke paru-paru itu sangat memiliki resiko besar untuk bayi. Jadi sebelumnya suami saya menyetujui itu, suami saya diberitahu untuk segala resiko pemasangan alat intubasi tersebut, bahwa saat pemasangan ketika tidak berhasil, tidak berjalan dengan lancar, anak saya bisa gagal jantung, bisa mati pada saat itu juga, dan muntah darah. Dan yang kedua, apabila pemasangan alat berhasil, kelangsungan hidup anak saya hanya 50 banding 50. Kemungkinan besar anak saya ketergantungan alat pernafasan seumur hidupnya atau memiliki riwayat penyakit lainnya. Dan pada saat itu suami saya dan saya merasa terpukul dan hancur sekali. Saya merasa bahwa itu adalah titik berat dalam hidup saya yang paling dalam. Saya tidak kuat, saya cuma bisa nangis, dan saya cuma bisa berdoa sama Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya? Ketika suami saya mendengar penjelasan dokter seperti itu, suami saya tidak lama kemudian langsung menandatangani surat perjanjian untuk pemasangan alat intubasi. Dia meyakini bahwa Tuhan punya rencana lain ketika dia menyerahkan anaknya sama Tuhan lewat tanda tangannya dia. Kita cuma bisa pasrah, berharap terus sama Tuhan. Tuhan berikan mujizat buat anak saya. Saya dan suami saya cuma bisa berserah sama Tuhan. Puji Tuhan, pemasangan alat berjalan dengan lancar. Anak saya diberikan alat lengkap di bagian tubuhnya. Saya dan suami terus berharap dan berdoa
setiap hari buat kesembuhan anak saya. Saya bersyukur sekali, saya memiliki teman-teman, lingkungan yang baik, yang support saya dan suami saya. Teman-teman memberikan dukungan lewat doa, lewat Zoom. Sehingga kami bersatu, berdoa bersama lewat Zoom untuk kesembuhan anak kami, Mirel. Saat kita tahu semuanya terjadi pada kami cuma bisa pasrah. Dan di dalam kamar cuma kami bisa berdoa. Berdoa sambil menangis, sampai kami gak bisa keluar kata-kata dalam doa kami. Tuhan memampukan saya, dan saya merasa dihiburkan oleh Roh Kudus. Saya merasakan bahwa ada dalam diri saya yang bilang sama saya, kamu harus tetap bersyukur. Pada saat pertama saya merasa saya berat untuk mengucapkan kata-kata bersyukur. Tapi itu yang Tuhan minta. Dalam setiap kondisi masalah hidup aku, terberat sekalipun Tuhan menyuruh aku untuk kamu tetap bersyukur. Dan pada saat kejadian anak saya kritis, saya tetap diingatkan Roh Kudus untuk bersatu dalam doa dan mengucap syukur sama Tuhan apapun kondisinya. Selama recovery pasca operasi, saya benar-benar cepat dipulihkan. Saya bisa keluar ASI-nya dari mulai masa kelahiran anak saya. Bahkan sampai anak saya kritis pun saya bisa menyuplai ASI saya. Padahal di saat posisi psikologi saya terganggu, tapi Tuhan benar-benar mampukan, Tuhan benar-benar menyiapkan segala sesuatunya buat saya. ASI saya lancar, saya diberikan kesehatan dan kemampuan dan kekuatan. Dan saya dan suami terus bergumul dan berdoa bersama teman-teman sepakat kami untuk doa Zoom. Selama 22 hari kami berdoa dan bergumul. Kami hanya berdoa, Tuhan, biarlah apa maunya Tuhan buat hidup kita terjadi. Tapi bukan melainkan maunya kita terjadi Tuhan. Tuhan pasti bisa memberikan mujizat buat anak kami, atas kesembuhan anak kami. Kami imani itu dan kami selalu berdoa setiap malam untuk seperti itu. Di dalam doa pun kami selalu berdoa, Tuhan, aku mau belajar percaya bukan lewat perkataan, tetapi melalui lewat iman kami. Kami mau serahkan anak kami, Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, biar Tuhan yang memakai anak kami dengan luar biasa. Bahkan menyembuhkan dengan mujizat. Dan kami imani itu terus selama 22 hari, dan puji Tuhan, selama 22 hari anak kami sembuh total. Pada hari ini juga dia tidak ada penyakit bawaan apapun, tidak ketergantungan alat apapun, tidak ada asma dan lain sebagainya. Saya percaya ini semua karena Tuhan, dan Tuhan pasti punya rencana lain buat kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi berkat buat orang lain, dan anak kami pun bisa membawa berkat buat orang lain. Inilah bukti kebesaran Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan anak kami, sehingga anak kami sembuh total, sempurna, tidak ada penyakit apapun. Saat ini anak kami sudah berusia 3,5 tahun. Kiranya kesaksian kami pada hari ini dapat menjadi berkat buat Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Dadah. Shalom, saya Jason. Saya sudah melayani dari saya SMP, tapi saya dulu di Semarang, sekarang di GBI udah jalan 1 tahun ini melayani di GBI Asem 3. Saya melayani di bidang musik. Untuk persiapannya sebelum saya melayani, biasanya saya akan mempersiapkan diri secara rohani dan lalu serius dalam mengulik lagu. Yuk teman-teman yang belum melayani, khususnya di bidang musik, ayo join. Kalau kamu punya potensi, pasti seru melayani di sini. Shalom, saya Ibu Deborah Ede dari Komsel A5. Saya bersyukur saya bisa aktif melayani Tuhan di dalam gereja ini. Bangga bisa melayani, sebab dengan saya melayani saya mempunyai banyak teman, dan saya bisa sharing satu dengan yang lain, dan saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ambil bagian dalam pelayanan, monggo, mari kita sama-sama
maju bergandeng tangan untuk ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, membawa jiwa-jiwa untuk lebih mengenal Kristus lebih dalam lagi. Shalom, saya Riko Aditya. Saya melayani di tempat ini dari usia SMP. Ya. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang rindu melayani dalam pujian penyembahan, bisa sama-sama mengembangkan talentanya yang luar biasa yang dikasih Tuhan. Jangan sia-siain talenta yang Tuhan beri buat kita semuanya. Melayani untuk Tuhan. Untuk acara ABCD ini keren sekali. Setiap pelayan Tuhan dapat selalu satu hati, selalu melayani Tuhan. Terima kasih, see you. Shalom, saya Haryo di GPI Astik, pelayanan di bidang multimedia dan ASER. Selama mengikuti pelayanan saya menemukan rasa sukacita yang memang tidak saya duga sebelumnya. Artinya pelayanan di gereja banyak untungnya, tidak ada ruginya. Banyak untungnya, kita bisa berkomunitas juga dengan teman-teman pelayanan yang lain juga. Dan dalam kita mengikuti pelayanan, setiap 1 tahun sekali kami dari tim pelayanan yang ada di gereja selalu mendapatkan kesempatan untuk berfellowship bersama dalam suatu momen acara ABCD atau Astik Battle Day. Nah, bagi saudara-saudara yang belum ikut pelayanan, mari saya undang, saya ajak untuk bergabung dalam melayani Tuhan. Shalom semuanya, sekali lagi. Bagaimana, apa kabar semuanya hari ini? Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan baik dan luar biasa di dalam Tuhan, amin. Oke, tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi sebelumnya untuk memimpin kita dalam doa di awal ibadah ini, saya mengundang Bu Novi untuk berdoa. Kita sama-sama tundukkan kepala. Kami
Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Bapa, kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk cuaca yang cerah Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami sungguh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, biar semakin hari Tuhan kami semakin bertumbuh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh datang kepadamu ya Bapa. Dari barat, utara, timur, selatan Tuhan kami perkatakan ya Bapa, datang jiwa-jiwa Tuhan tempat ini ya Bapa. Di sekeliling tempat ini Tuhan, mereka yang undur, mereka yang mungkin belum mengenal Engkau Tuhan, mereka boleh merasakan hati yang rindu kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk memberkati, untuk gembala kami ya Bapa tempat ini, untuk Pendeta Handoyo dan juga Ibu Christine ya Tuhan. Kau yang terus memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, berikan hikmat marifat yang daripada Engkau saja Tuhan. Dalam menggembalakan Tuhan gereja-Mu di Serayu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau pakai lebih lagi dan lebih lagi ya Bapa. Untuk kedua anaknya juga Tuhan, Kau yang memberkati mereka, masa depan mereka, studi mereka Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap komsel-komsel di area C ya Bapa. Tuhan biarlah ada kesatuan hati Tuhan di antara kami Tuhan dari C1 sampai C6 ya Bapa. Kau juga bangkitkan komsel-komsel ini Tuhan. Terus tambahkan jiwa-jiwa Tuhan di komsel-komsel ini ya Bapa. Biar komsel ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi lingkungan sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua keperluan Tuhan. Untuk LED yang saat ini Tuhan kami boleh nikmati ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau cukupkan setiap dananya ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang tidak pernah berhutang Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami menabur Tuhan, Kau terus melipat gandakan Tuhan. Bahkan Kau sudah menyiapkan berkat-berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap dana yang dibutuhkan boleh dicukupkan semuanya ya Bapa. Bahkan berlebih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan memulai ibadah kami Tuhan sore hari ini. Kau juga urapi hamba-Mu Pak Raymond juga Tuhan, Iwan, Nino Tuhan, bahkan multimedia semua hamba-hamba-Mu yang terlibat sore hari ini Tuhan. Kau yang terus Tuhan mengurapi ya Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk bersuka cita Tuhan di hadapan-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, masih tetap semangat di dalam Tuhan. Kalau tetap semangat di dalam Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Oke, untuk itu saya mengundang semua bangkit berdiri dan kita sama-sama akan angkat pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu syarat kami nyatakan, keajaran-Mu kekal selamanya. Sekali katakan dengan iman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan.
Sama-sama katakan dengan iman pujian ini sekali lagi. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi katakan, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Sama-sama katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama katakan, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, begitu Ibu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat apa? Cintaku penuh. Sekali lagi katakan dengan iman perjanjian ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, bagiku Ibu Tuhan dalam kekayaan, melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara dipersilakan duduk. Walaupun keadaan kita yang kita hadapi setiap hari, Tuhan Yesus tetap ada dan Tuhan Yesus itu selamanya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu bawa dari rumah. Tetapi setiap permasalahan kita, ada satu pribadi yang selamanya dan selalu ada untuk kita sebagai jalan keluar kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia
di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi iman dan kesempatan baru sekali. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama katakan dengan iman pujian ini. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, Yesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini pengakuan kami Tuhan. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, kami mencintaimu, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Hosana, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Oh Yesus, oh Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus dalam hidup kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan, kami agungkan. Oh Yesus, oh Yesus. Haleluya, hosana, kemuliaan bagi-Mu. Oh
Haleluya, haleluya. Oh Yesus, sama-sama katakan dengan iman sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa kami mencintai-Mu lebih dari apapun, lebih daripada diri kami sendiri Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau tanpa batas. Engkau adalah satu pribadi yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Segala kehidupan kami Tuhan Yesus, terkadang kami terbeban dengan berbagai permasalahan keluarga kami, anak-anak kami, ataupun dalam segi keuangan ataupun segi apapun Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, saat ini Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami hanya sekedar uap yang lalu begitu saja. Tetapi kami sadar sungguh bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat, kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan kami itu kaya. Untuk itu Tuhan Yesus kami memintakan padamu Tuhan, berkati setiap kami di tempat ini. Karena kami sadar sungguh berkat yang ditawarkan oleh manusia itu sia-sia adanya, itu terbatas adanya. Tetapi kami mau berkat yang lebih daripadamu, yaitu adalah firman kebenaran-Mu. Ini kami Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sama-sama kami angkat pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah
sembah Yesusku, Rajaku. Sama-sama katakan, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami tahu kekuatan kami ada di dalam Engkau. Engkaulah pertolongan kami. Ketika tangan kami terangkat, kami menyerahkan hidup kami, maka tangan-Mu yang penuh kuasa itu turun untuk menolong setiap kami, menjangkau setiap kami. Dan mari tolong setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi keluarga yang kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dan biarlah pemberitaan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Ya, kayaknya yang di belakang enggak usah gini-gini lagi saudara ya. Tulisannya sudah besar ya. Ya. Ini yang menjadi pergumulan kita selama beberapa waktu, dan kemudian saya ngobrol dengan Om Atang dan beberapa teman, akhirnya terbelilah TV ini. Tapi saudara, ini kita banyak mendapatkan kemurahan Tuhan. Yang pertama harganya sebetulnya hampir 8 juta, karena 55 inch dan ini teknologinya terbaru, karena Android TV. Tapi saya sudah ngecek juga di toko yang lain, bukan ngecek gimana, kebetulan pas di Jogja Mall kemudian kan di sana ada yang jual TV. Harganya juga kurang lebih sama 7 jutaan, tapi kita dapat kemurahan 4 juta saja. Saya cerita ini kepada seseorang, katanya ada lagi enggak katanya gitu saudara. Ini khusus buat gereja ya Bapak Ibu Saudara ya. Orangnya yang punya toko sedikit mempersembahkan, artinya mempersembahkan untuk gereja. Nah di samping itu bayarnya juga beberapa kali, dikasih waktu untuk bayar beberapa kali. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, mulai minggu ini kita akan memberikan persembahan dengan amplop putih ya. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara tanpa memberikan persembahan dari jemaat bisa ya, kayak beberapa kali kita membutuhkan dana Natal dan lain sebagainya itu bisa tertutup. Om Atang dan beberapa orang banyak koneksi untuk donatur-donatur yang bisa, tapi saya rindu supaya kita juga diberkati, amin. Sebab tadi ada beberapa yang memberikan persembahan, dia bilang, wah saya kasih tapi tiba-tiba bos saya kasih berlipat kali ganda gitu saudara ya. Terus ada lagi Pak Atang, belum ngasih ini, belum kepikiran ngasih, tiba-tiba diberkati Tuhan katanya, jadi dia kemudian memberikan juga. Jadi Bapak Ibu percayalah, TV ini mudah-mudahan tidak sampai bulan Maret sudah lunas saudara ya. Jadi bulan Maret nanti kita lihatnya lebih terang karena lunas sih saudara ya. Kalau ini sekarang mungkin agak kurang terang ini karena belum lunas saudara ya. Tapi puji Tuhan, dan doakan juga kita sedang mencoba untuk ada donatur juga dari luar kota yang linknya Pendeta Rubin Adi, Pastor Daniel waktu itu pergi ke sana. Mereka akan bantu gereja-gereja dengan kondisi yang rusak. Nah, kita memang sudah merenov ruangan ini menjadi bagus, tapi untuk sebelah kan masih temboknya rusak-rusak. Nah, kemungkinan kita akan coba ajukan itu. Kalau memang itu disetujui Bapak Ibu, nanti beberapa ruangan kita akan bisa pakai. Kedepannya akan ada sekolah minggu GBI Serayu, ABI Serayu ya. Jadi yang anak-anak yang ini nggak usah jauh-jauh, GBI dan kawan-kawan ada di sini ya. Seperti itu saja.
Dan saya kira belum terlambat ya, karena belum cap gome, saya mau ngucapin gongsi facai Bapak Ibu ya. Gongsi facai. Saya bisa kasih angpau nanti Pak Atang isinya. Kalau angpau saya banyak, tuh istri saya ada angpau banyak. Nah saudaraku yang kekasih, jadi ada budaya-budaya yang memang kita harus tinggalkan itu karena di dalam Tuhan. Paulus mengajarkan zaman gereja mula-mula itu beberapa orang yang percaya Tuhan Yesus dari Yahudi, terus kemudian ada yang percaya Yesus bukan dari Yahudi, ada yang dari Roma dan lain sebagainya. Mereka sama orang Yahudi disuruh sunat, disuruh ini, disuruh melakukan budaya yang Yahudi pakai. Lalu Paulus berkata, bukan masalah sunat, tapi yang penting adalah sunat hati. Terus makanan dilarang yang haram, tapi apa yang keluar dari mulut kita itu yang diharamkan, katanya gitu. Jadi saudara, ada budaya-budaya yang memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau gongsi facai saya kira masih masuk karena menghormati orang yang lebih tua. Ya, yang penting anak-anak jangan diajarin gongsi facai angpo nalai gitu saya. Teman saya ngomong gini, waktu seperti ini tangannya satunya gini saudara ya, kayak gitu. Nah kalau itu enggak tepat dengan budaya. Kalau kita dikasih ya puji Tuhan, tapi kalau enggak ajari anak-anak supaya jangan minta. Karena firman Tuhan katakan lebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk memberi 2 kali persembahan. Yang pertama persembahan yang untuk biasa kita ibadah. Yang kedua persembahan untuk LED ini dengan satu tujuan, kita mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau persembahan gak harus sekian-sekian, gak. Pokoknya saudara lihat janda Sarfat itu memberikan berapa gitu saudara ya. Jadi bagi Tuhan yang penting hati kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Baik, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, bagaimana sih kita bisa menjadikan tema bulan Februari ini strong home ya, atau keluarga yang kuat. Home beda dengan host. Kalau host itu rumahnya, kalau home adalah keluarga. Sama dengan gereja dan gedung gereja. Ini gedung gereja, kalau gereja ini Bapak Ibu Saudara itu gereja. Ya, kalau ini adalah gedungnya. Ya. Kata eklesia itu dari merujuk kepada gerejanya. Nah, bagaimana kita memiliki strong home? Ya. Saudara, caranya adalah kita mulai mengupayakan untuk hidup rukun. Coba katakan hidup rukun. Ya saudara, sekarang itu kerukunan menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Itu orang-orang di luar sana ya. Kalau masih ingat enggak Bapak Ibu yang ada slogan gotong royong, masih ingat enggak? Sekarang anak-anak mungkin jarang mendengar slogan itu ya. Terus kemudian kerukunan di lingkup keluarga yang kecil juga sudah mulai pudar. Kadang kalau kita nggak hati-hati, gadget juga membuat kita, gadget itu handphone saudara mendekatkan yang jauh. Wah, Tante Swat itu bisa ngobrol di waktu yang sama dengan anaknya yang ada di Jerman, cucunya, sama yang di mana lagi Tante? Kalau Friska di mana? Di Prancis, ya. Terus di mana lagi Tante? Udah ya, cuma 2 itu ya. Maksudnya satunya di Jakarta. Jakarta 3. Jakartanya ada 2, Ivana sama yang kecil Irin. Dalam waktu yang bersamaan, bayangkan zaman dulu, saudara harus beli perangko cap, masuk kantor pos, di kantor pos saja nggak langsung dikirim, berapa hari dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang udah, wah bahkan bisa lihat lagi apa gitu. Sekarang orang belajar online, ya saya juga belajar online,
Dan pengumuman saya sudah selesai. Yeay. Cuma belum wisuda, saudara ya. Ini berbicara masalah wisuda ya. Ya memang karena saya pernah sampaikan karena kondisi dan ekel lagi ini, tapi tiba-tiba ada orang yang telepon saya dan bilang, Pak, saya sudah sediakan tiket, Bapak berangkat saja gitu. Ya, tapi saya nggak tahu, nanti saya berdoa dulu mau diterima nggak, karena tiketnya ini terlalu mahal buat saya ya. Yang kedua, nggak semudah itu memang pergi ke Amerika. Ya, tapi paling nggak gini saudaraku, orang sekarang itu sesuatu yang jauh bisa didekatkan. Tapi handphone yang sama itu menjauhkan orang yang dekat. Bayangkan kalau kita lagi makan keluarga, masing-masing kayak gini, ngobrol sama orang lain. Kalau nggak hati-hati, saya pun kadang-kala melakukan hal itu, sampai istri saya kadang ngomongin gitu saudara. Kadang kita lupa. Ya. Nah, jadi penting sekali kerukunan. Nah, kenapa sampai ada orang yang gak rukun? Berawal dari sikap egois yang meracuni pola pikir masing-masing individu. Orang punya kepentingan masing-masing. Nah, hubungan antar anggota keluarga retak karena egoisnya ini saudara. Kita seakan lupa apa yang Tuhan janjikan. Nah, kita mau lihat janji Tuhan untuk kerukunan apa? Ini ayat terkenal, sudah jadi lagu, Mazmur 133, mulai ayat yang pertama. Ya, Mazmur 133. Saudara kalau memahami ayat ini, ya, mana? Bisa dikecilin nggak? Oh, kaya sekali ya. Udah diganti TV-nya katanya kebesaran. Enggak apa-apa, Bu Novi, biar tetap besar saja. Biasanya kecil ya. Nah, kalau saudara memahami pesan Tuhan dan janji Tuhan ini, saya percaya janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita, dan janjinya bukan sekedar janji loh ini. Coba kita perhatikan ayat pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada kerukunan, ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dari ayat ini kita belajar, saudara, yang pertama, Tuhan memberikan pujian yang tertinggi buat kerukunan. Jadi kalau saudara hidup rukun di rumah, suami dan istri rukun, anak-anak rukun, anak dan orang tua rukun, mertua dan menantu rukun. Ini kadang-kadang yang jadi problem mertua sama menantu. Bu Novi udah gak punya mertua ya. Oh, penggantinya mertua. Terus pokoknya kehidupan kita rukun, maka saudara itu Tuhan menjunjung tinggi, mengungkapkan pujian yang setinggi-tingginya. Coba kita perhatikan kata ayat ini. Sungguh, kata sungguh itu menandakan betul-betul sebuah kesungguhan. Sungguh, sudah sungguh ada apa lagi? Alangkah, sudah alangkah ada apa? Baik dan indah. Jadi ini sebetulnya sebuah kalimat yang bertumpuk-tumpuk. Kalau diucapkan gini bisa kan? Alangkah baiknya, gitu saja cukup. Tapi ini sungguh, alangkah baiknya, alangkah indahnya, baik enggak cukup, dikasih lagi kata indah. Ini menunjukkan bahwa suatu ungkapan pujian yang tinggi kalau Tuhan melihat, anaknya aku rukun-rukun, senang saudara. Kita sebagai orang tua saja, kalau lihat anak-anak kita rukun gimana saudara? Senang. Anak saya bedanya 5 tahun, jadi enggak
kerasa kentara kalau mereka lagi bertengkar. Tapi kadang kalau bertengkar ya bertengkar. Ya, kayaknya yang nggak pernah bertengkar saya sama adik saya Yanto. Ya, waktu dulu kecil, Yanto kecil suka aku sikap gini, tak jadiin guling nanti, saya paling kayak gitu aja. Nah, pujian tertinggi Tuhan berikan bagi orang-orang yang rukun. Ya, artinya gini, itu membawa kesenangan yang terus-menerus. Hujan? Ya. Wah, lampunya belum dipasang, saya sudah beli lampu emergency. Gak apa-apa, Tuhan tolong supaya gak mati lampu. Ya. Nah, pujian yang tertinggi Tuhan berikan kepada orang-orang yang rukun. Saudara kalau gini, saudara kan sering kadang nyanyi, Tuhan ku mau menyenangkanmu, kira-kira Tuhan kita mau menyenangkan Tuhan dengan apa? Bisa, saudara menyenangkan Tuhan dengan harta, bisa. Tapi bukankah sebetulnya Tuhan yang kaya, apa yang kita miliki semua adalah milik Tuhan, benar nggak saudara? Lalu kita mau menyenangkan Tuhan dengan apa? Pujian penyembahan kita, betul itu menyenangkan. Tapi sesuatu yang menyenangkan itu adalah ketika Tuhan sendiri menyatakan aku senang dengan ini, gitu saudara. Nah ketika Tuhan ngomong aku senang dengan kerukunan dan saudara mulai belajar untuk hidup rukun, maka saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Jadi apakah saudara mau hidup rukun? Amin. Memang pelaksanaannya sulit. Karena masing-masing punya ego. Nanti saya akan coba kasih di akhir poin-poin bagaimana supaya kita hidup rukun. Yang kedua, saudara diam bersama dengan rukun. Bukan saja tidak bertengkar, tapi juga saling mengasihi karena ada kata diam bersama, ayat yang kedua. Sudah ayat yang kedua? Diam bersama dengan rukun. Bukan sekedar cuman hidup rukun. Orang kalau hidup rukun bukan berarti tidak bertengkar. Bisa saja misal aku sama Ko Iwan, ya pernah punya clash lalu kemudian kita berdamai. Tapi aku ngomong gini, aku repan perak-perak maning. Oh Iwan kesana, aku ke sana ini. Sepertinya enggak bertengkar, tapi ini bukan hidup bersama dengan rukun. Benar enggak saudara? Kalau hidup bersama dengan rukun, ya kita hidup bersama. Hidup bersama dengan rukun. Ya, melakukan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Orang menghindari konflik biasanya pisah. Abraham berkata kepada Lot, pisahkan dirimu, ya. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke selatan, aku ke utara. Pisahkan dirimu. Lalu Lot dikasih kesempatan untuk lihat mana ya. Oh ini aja Sodom dan Gomora, tanahnya subur. Saudaraku yang kekasih, tapi yang Tuhan inginkan bukan hanya tidak bertengkar. Orang tidak bertengkar, tapi berusaha menjauh. Nah ini loh. Yang ketiga, indahnya kerukunan digambarkan dengan minyak urapan. Mungkin saya pernah jelaskan ini, saya lupa di sini. Artinya apa? Kasih persaudaraan yang murni itu benar-benar murni. Minyak urapan itu enggak sembarang minyak urapan. Coba kita buka di dalam Keluaran 30 ayat 23. Keluaran 30 ayat 33. Nah, ayat, benar. Tadi saya ngomong 33 pada ayat 23. Ayat 23. Coba. Nah, ambillah rempah-rempah pilihan,
mur tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu yakni 250 sikal dan tebu yang baik 250 sikal. Terus next, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus dan minyak zaitun 1 hin. Ini ada ukuran-ukurannya ya. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi apa? Minyak urapan. Jadi minyak urapan itu enggak sembarang minyak urapan. Tapi minyak yang tadi dicampur ininya harus berapa? 1 hin, ini dicampur. Dan itu enggak boleh salah saudara. Ya, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat. Seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah itulah yang harus menjadi minyak urapan. Jadi ketika seorang hidup rukun, itu sama seperti minyak urapan. Minyak itu apa? Menyenangkan bagi Harun dan sekelilingnya. Ketika Harun diurapi menjadi imam, maka minyak urapan itu harum dan sekelilingnya juga ikut merasakan. Harun dan anak-anak tidak diperbolehkan melayani sebelum diurapi dengan minyak ini. Artinya apa? Tanpa kasih persaudaraan kita nggak layak di hadapan Tuhan. Saudara kalau eng-engan, maaf ya, saudara nggak layak di hadapan Tuhan. Ya, nah yang keempat, yang terakhir, orang yang mengasihi orang lain diam bersama dengan rukun pasti diberkati Tuhan, katakan amin. Firman Tuhan ngomong gini, mereka diberkati sebab kesanalah berkat itu diperintahkan. Berkat yang seperti apa? Ayat yang ketiga tadi. Berkat kekal selama-lamanya, kehidupan selama-lamanya, itulah berkat dari semua berkat. Bukan cuma sekedar berkat duit, tapi berkat kehidupan. Ayo cek, adakah berkat kehidupan dalam hidup kita? Sebetulnya firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara kalau tukaran dengan seseorang misalnya nggak dibereskan. Suatu kali ada gongja, benar ya gongja ya? Jagong korocia ya gongja ya kayaknya ya. Bukan ya, apa? Gyeongja, sorry, tak pikir gongja. Ini Cina lole saudara ya. Pesta pernikahan, Gyeongja. Oh, tak pikir gongja, bukan kok Iwan, bukan gongja. Jagong koroja. Soalnya kadang pernikahan bukan jagong kok Iwan, ada yang berdiri juga sekarang. Kalau kita di meja pernikahan, kita duduk sama orang yang kita nggak bereskan, kira-kira makannya enak nggak saudara? Nggak enak, ngobrol juga nggak enak. Ya, walaupun ada babi hong di sana, benar? Hongba itu mahal. Dewi kalau nggak salah 120 apa 150 satu mangkok segini saudara. 150. Mahal saudara. Tapi makanan yang mahal dan enak itu enggak akan enak kalau dimakan ketika kita duduk dengan orang yang enggak kita bereskan. Tapi coba saudara perhatikan ketika kita dengan teman-teman yang akrab rukun, makan ponggol itu enak sekali saudara. Mana enggak ada tek-tek-tek-tek-teknya nih, teng-teng-teng-teng-teng-teng, enggak ada nih. Harga 6.000 apa 7.000 di kantin, itu enak sekali kalau makan bareng-bareng sama orang yang rukun. Nah dari sini aja kita melihat bahwa apa yang firman Tuhan katakan jelas, rukun itu Tuhan berkati. Kalau semuanya hidup rukun, waduh Tuhan berkati. Saudara nggak usah, ya memang saudara harus bekerja untuk cari berkat, tapi percayalah firman Tuhan yang mengatakan, berkat itu Tuhan perintahkan. Kamu ke sana tuh orangnya lagi pada rukun-rukun semua tuh luar biasa. Kamu ke sana, ayo ke sana. Tuhan kirim berkat kepada orang-orang yang hidup rukun. Nah, masalahnya bagaimana kita tidak rukun, kadang
penyebab utamanya adalah konflik. Ya. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita menyelesaikan konflik. Hidup rukun bukan berarti kita nggak pernah senggolan loh saudara. Saya nggak mungkin senggolan dengan Ko Andreas nun jauh di sana. Ya. Tapi karena saya dekat, ini kan dekat nih, karena saya dekat dengan ya enggak, masih di Cilang nih. Saya belinya di Cilang. Ya dibuka aja di situnya. Saya nggak lama kok Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau selesai, hujan selesai ya. Dingin. Kita nggak pernah senggolannya itu. Suami istri, siapa yang nggak pernah bertengkar? Ayo. Kalau nggak bertengkar saya malah curiga, mereka dekat atau enggak gitu saudara. Tapi kalau suami istri yang dekat bertengkar, saya sama istri kadang bertengkar. Masalah makan saja bertengkar. Saya pinginnya satu makan sendiri, istri saya pinginnya nitili saudara ya. Itu aja kadang bertengkar. Ya. Nah, yang jadi masalah bukan kita nggak pernah konflik, saudara berkonflik nggak apa-apa, tapi masalahnya apakah kita bisa menyelesaikan konflik itu enggak. Dan ada ayatnya, saya lupa ayatnya, jangan kita menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Apalagi kalau Bapak Ibu tukarannya jam-jam segini nih, waduh harus cepat diselesaikan karena matahari semua seneng lama. Enggak, bukan itu maksudnya. Artinya aja kesuwen. Coba suami istri neng-nengan enak apa enggak? Hah? Istri yang cerewet, bapak-bapak, itu menyehatkan suami. Tante Iing jadi ketawa ya. Saya kalau makan durian mesti perut saya biru-biru. Bukan alergi tapi dijiwiti istri ya. Aja gituin saudara. Tak buka loh biru-biru gitu saudara. Tapi itu kan membuat kita jadi sehat ya. Nah, pencet mi. Ya. Mi terus HDMI. Mi maklum ya masih baru saudara ya. Saya pikir nanti kapan-kapan kita nobar saudara ya, kebaktiannya nonton saja ya. Nah, jadi saudara kita harus menyelesaikan konflik. Nah, hal yang mendasar nih saudara, 3 hal yang harus dihindari. Tolong Charles bukakan Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Oke, enggak apa-apa. Coba Bapak Ibu ada yang bisa bacakan Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Ini hal yang harus dihindari supaya kita bisa mengatasi konflik. Sudah, Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Yuk kita baca sama-sama 2-3. Karena itu buanglah apa? Dusta harus dihindari. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Next. Karena apabila kamu menjadi, ya yang kedua apa saudara? Marah. Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam. Nah ini ayatnya. Sebelum padam amarahmu yang terus. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Terus, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Terus, janganlah ada apa yang ketiga? Perkataan kotor.
Jadi konflik mungkin tidak terhindarkan suami istri atau dengan teman-teman, tapi nggak boleh ada 3 ini. Yang pertama ada dusta, marah, dan perkataan kotor. Jangan. Sejengkel-jengkelnya suami ke istri, jangan pernah ada dusta, marah, dan perkataan kotor. Atau sebaliknya istri juga sama kepada suami. Jangan ada dusta, marah, dan perkataan kotor. Nah, lagi 6 hal yang harus dibuang. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Ini yang harus dibuang. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala apa? Kepahitan itu harus dibuang. Segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, terus kemudian hendaklah dibuang dari antara kamu, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, dusta, marah, perkataan kotor itu harus kita hindari. Kepahitan, kemarahan, fitnah, kegeraman, pertikaian, segala kejahatan itu harus kita buang. Kalau saudara mengalami konflik, ingat hal ini supaya konflik kita bukan menjadi konflik yang tidak sehat. Yang kedua, harus saling mengampuni. Cara mengatasi konflik harus saling mengampuni. Tadi saya di belakang teringat dengan Yakub dan Esau, nanti Bapak Ibu baca di rumah saja ya. Kejadian 33. Itu ceritanya seru. Kejadian pasal sebelumnya, Yakub itu takut untuk ketemu Esau. Dia sampai gemetar mau ketemu Esau. Enggak berani. Ingat karena harusnya yang terima berkat siapa? Esau, tapi papahnya ditipu. Ini kakak adik tipu-tipuan. Ternyata sudah ada sejak dari dulu, saudara. Kalau ada kakak adik yang sampai tipu-tipuan lah, terus kemudian pecah gara-gara warisan dan lain sebagainya, aduh saya sedih ya mendengarnya. Nah, harus mengampuni. Yakub kemudian akhirnya dia bergumul dengan Tuhan dan terus kemudian dia ketemu Esau. Apa yang luar biasa di pasal 33 nanti saudara baca. Ketika Yakub sengaja saudara, wanita, ternak, semua anak-anak disuruh berada di depan. Karena saking takutnya Yakub sama Esau. Tapi ketika Esau melihat, dikatakan, maka Esau lari dan memeluk Yakub. Saudaraku yang kekasih, jadi penting sekali mengampuni. Kalau saudara tahu ceritanya Ayub, kapan Ayub mulai dipulihkan? Sahabat-sahabat Ayub bukan malah menghibur, tapi menghakimi, menyalahkan Ayub. Sampai Ayub ngomong, penghibur sialan kalian. Ayub saking jengkelnya ngomong gitu. Lalu kemudian, saudara kalau baca kitab Ayub, jangan semua ayat dijadikan kebenaran dalam hidup kita. Karena itu ada saat-saat di mana Ayub lagi ngalami kehilangan iman, jadi dia ngomong, jadi itu apa yang diceritakan oleh Ayub kepada Tuhan. Nah, terus kemudian Tuhan ngomong kepada sahabat-sahabat Ayub, kamu enggak akan diampuni kalau bukan Ayub yang berdoa kepada aku. Akhirnya mereka mungkin datang kepada Ayub dan hebatnya ini, Ayub yang sudah jengkel tetap berdoa sama Tuhan, minta supaya sahabat-sahabatnya itu diampuni. Ini hebatnya Ayub. Hari itu enggak begitu lama Tuhan pulihkan Ayub. Lipat-lipat kekayaannya dan kesehatannya, anak-anaknya 10 sama ya. Kok bisa sama ya? Anak-anaknya juga dan 3 anak wanitanya itu firman Tuhan ngomong paling cantik di daerah itu. Semua dipulihkan. Kenapa? Ketika Ayub mau ngampuni.
Nah saudara, konflik boleh, karena nggak akan terhindarkan kita dari konflik ya Om Matang ya. Tapi harus cepat bisa mengampuni. Ya. Yang ketiga nggak ada ternyata, jadi sudah selesai Bapak Ibu. Ya, saya percaya Bapak Ibu kita akan benar-benar diberkati, amin. Ini bukan hanya sekedar janji kosong, tapi sungguh-sungguh Tuhan akan berkati. Coba saja, kalau saudara hidup rukun, suami istri harus hidup rukun supaya anak-anak bisa melihat. Saya dengar kesaksiannya Om Atang kemarin. Jadi kemarin kita pasang TV sambil ngobrol ngopi Bapak Ibu Saudara. Ngopi, ngeteh, ada yang bawa jajan gitu ya. Sebetulnya hasil itu sudah didapat sama anak-anak ya. Cuma mereka umpetin dari Om Atang supaya Om Atang sama Tante nggak shock gitu ya. Tapi luar biasanya akhirnya mereka atur semuanya dan mereka atur Om Atang ke mana? Bandung, diatur semua rumah sakit dan lain sebagainya sama anak menantu. Mereka koordinasi bagaimana yang terbaik buat papahnya. Itu nggak akan mungkin terjadi kalau anak-anaknya nggak rukun satu sama lain, gitu saudara. Ya, jadi berkatnya bukan hanya berkat kesembuhan, tapi Om Atang ketika ngelihat anak-anak seperti itu gimana? Seneng. Ya, anak-anak yang rukun seperti itu. Ya, jadi kita mau, dan kabar gembiranya adalah Om Atang sudah selesai proses radiasinya sudah selesai, sudah bersih, walaupun memang harus kontrol ke sana ya. Luar biasa. Ada banyak kesaksian ini. Bu Hesti mau diputar lagi kesaksiannya ini kan TV-nya udah gede nih soalnya. Enggak usah, oh ya sudah. Bapak Ibu bisa lihat kesaksiannya di YouTube ya. Tante Swat juga punya kesaksian ya. Seberapa lama nggak bisa jalan, jarinya patah ya Tante? 3 bulan, tapi Tuhan sudah sembuhkan, luar biasa. Tadi kesaksian dari Didi dan Fani, Hadi dan Fani, anaknya itu satu bisa meninggal, atau kemungkinan kalau selamat dia harus pakai alat seumur hidup. Itu sesuatu yang saudara jadi orang tua gimana saudara? Nah tadi saya duduk sebelahnya Ci Indah WL. Ci Indah masuk dalam grup Zoom mendoakan mereka, jadi Ci Indah ngerti betul kondisi mereka. Dan kalau hari ini kita lihat anaknya kayak nggak sakit apa-apa, benar ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan bisa berkati kita. Yang penting gini, hidup rukun lah. Kalau misalnya tadi pagi pendeta Edi Chang dari Malaysia, dia kelahiran Bangka dari Malaysia, melayani sudah sejak dari kecil. Kesaksiannya mirip dengan kesaksian saya, cuman bedanya ini lebih parah lagi. Mamahnya punya anak 6, papahnya melang-melang buana kemana-mana. Tapi suatu kali papahnya tangkap, bertobat dan bisa kembali lagi. Dia tadi khotbah tentang cukupkanlah apa yang ada padamu. Yang membuat keluarga konflik kadang-kadang apa? Tuntutan. Istri nuntut ini, suami nuntut ini. Tapi cukupkanlah apa yang ada padamu. Amin. Ya, hujannya berhenti berarti saya harus berhenti juga. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ya. Nah, lagu terakhir apa? Sekali Yesus tetap Yesus. Gitu, ya. Kita nyanyi sekali Yesus tetap Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam keadaan apapun, ingat pesan ini. Ayo, nggak nyaman memang kalau istri suami bertengkar atau saudara dengan rekan kerja tapi ingat-ingat kita harus mau mengampuni, kita mau membereskan. Ya, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus
yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Ketika kita nyanyi sekali Yesus tetap Yesus, artinya begini Bapak Ibu. Kalau ada konflik, kita mau menyenangkan ego kita atau kita mau menyenangkan Yesus. Kalau ego kita pengennya enak aja, aku ngampuni ya. Ego kita pengennya bales. Ego kita pengennya biar nggak usah kancanan maning. Tapi kalau kita memilih Yesus, maka kita harus menurut apa yang Tuhan perintahkan. Ngampuni, kita harus mau hidup rukun dan lain sebagainya. Gimana kalau sudah ngampuni dia masih tetap terserah dia, yang penting hati kita beres di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Urusan dia nggak mau terima kita kembali, ya itu urusan beda lagi, urusan kita serahkan sama Tuhan. Yang penting saudara mau untuk mengupayakan hidup rukun. Suami istri harus hidup rukun. Buktikan ya janji Tuhan ini. Berkat Tuhan curahkan dalam kehidupan. Sekali Tante Swat berdoa buat Firman. Yesus, diwakili Pak PKS, Pak Ata. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Kata-kata sederhana, rukun, itu sangat dalam kehidupan kita, yang selalu bergerak. Maka dari itu biarlah firman-Mu malam hari ini boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan. Kami boleh rukun satu dengan yang lain. Kami boleh rukun di tempat ini ya Bapak. Kami juga boleh rukun di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam segala hal. Kami boleh saling menghargai satu dengan yang lain. Ajar kami terus Tuhan untuk terus mengerti kehendak-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Engkau. Karena dengan bersyukur Tuhan, kami boleh Tuhan menerima keadaan apapun ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore malam hari ini Tuhan. Kau berkati Pendeta Handoyo yang sudah membagikan berkat buat kami semua. Biarlah kami Tuhan terus Tuhan merenungkan firman-Mu ini Tuhan dan melakukannya. Boleh dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami boleh rukun Tuhan dengan istri, anak-anak ya Tuhan. Biarlah Tuhan baik dengan suami, semuanya Tuhan, kami boleh rukun. Dalam satu tim pelayanan juga kami boleh rukun Tuhan. Boleh saling menyadari kelemahan dan kekurangan masing-masing ya Bapak. Sehingga kami boleh saling mengisi ya Tuhan. Terima kasih di Komsel juga Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu terus menyertai. Sehingga kami boleh rukun dan nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan melihat pengumuman yang di PowerPoint, Chelsea ya. Bapak Ibu,
ada berita duka cita, ya. Silakan. Ya, telah meninggal Kaja Susanto atau Ko Apiau. Ya. Dan yang kedua Bapak Li Swikyat atau Bapak Sumarno. Ini sudah satu sudah dikebumikan, satu dikremasi. Berarti tadi engkongnya Davin. Ya, Cianti. Doa pagi setiap Selasa jam 5 pagi. Ini doa pagi ini pakai Zoom Bapak Ibu. Ya, dan seperti yang dulu-dulu ada apa tuh? Kita ada doa pagi apa? Nah, maksudnya gini, kalau misalnya saudara sibuk atau apa, sambil saudara masak boleh dihidupkan doa pagi itu sambil masak, sambil ikut berdoa. Gitu ya. Jadi ini yang online setiap Selasa jam 5 pagi. Terus, nah doa malam hari Jumat jam 7 malam dilayani oleh Pak Bambang kalau ini di gereja. Untuk remaja Kak Leonardo Sabtu jam 5 sore. Next. Nah, ibadah raya di Asem 3, kebaktian 1 Pendeta Pratama Stefanus, kebaktian 2 dan 3 oleh Ibu Ruth Eliseba. Ya. Ibu Ruth itu gembala remaja, ya, gembala Ero, dan dia akan dilantik jadi pendeta juga di bulan Maret nanti. Next, kalau di Menjasem Bu Endang Wijanarko dan di tempat ini adalah pendeta John Rosli, ya, jadi Om John. Untuk dana listrik yang sudah terkumpul 73,12%, ya, itu saja. Komsel seperti biasa ya Bapak Ibu ya, komsel seperti biasa. Nah, ini kan memang cuaca lagi seperti ini, jadi harus jaga kesehatan. Waktu TV kirim sudah nyampe sini, saya masih di studio, dan waktu itu siang-siang hujan lebat itu, ingat nggak? Waktu hari apa ya? Aduh, hari apa? Siang-siang hujan lebat, saya naik motor, sudah pakai jas hujan, Jumat apa ya? Apa Kamis ya, saya lupa. Sudah pakai jas hujan, tapi jas hujannya bolong Bapak Ibu ya. Jadi basah sana sini, masuk angin saudara ya. Dikeroki merah-merah semua. Ya, jadi tetap kita jaga kesehatan. Ya, selama ekstrim, cuaca ekstrim ini, kita nggak tahu, ada yang bilang sampai Agustus katanya seperti itu, cuman nggak ngerti. Ya, enggak ya. Kalau ekstrimnya mungkin hari ini terakhir, Februari, mentoknya Februari. Ya, kita berdoa supaya kita semua sehat selalu. Amin, Bapak Ibu. Ya, yuk kita tutup. Bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, kami sungguh diberkati Tuhan, dan kami bersyukur buat TV LED yang baru ini. Tuhan, biarlah ini boleh semakin menjadikan ibadah kami menjadi ibadah yang penuh gairah, penuh semangat di dalam Tuhan. Tuhan, Kau memberkati juga setiap kami anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau, dan Kau juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, bahkan Kau memberkati setiap persembahan yang kami bawa, kuduskan Tuhan, dan persembahan itu untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan kami percaya Tuhan tidak pernah mau berhutang, berkat Tuhan akan Tuhan lipat kali gandakan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus sekarang sampai Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang mau pulang boleh, tapi kalau mau nunggu hujan juga nggak apa-apa saudara ya. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan
akan bagi yang mengasihinya.